sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Inna hadhil quluba tasda'u idza asabahul ma ila ya Rasulullah wa ma kilauha qala kasratu dzikril maut wa tilawatul Quran." Yang artinya hati ini akan bisa berkarat seperti kayak karatnya besi kena air. Ya Rasulullah, bagaimana cara untuk karatnya hilang supaya mengkilat? Maka Rasulullah memberikan petunjuk, perbanyaklah ingat mati dan perbanyaklah tilawatil Quran. Ini cara untuk mengkilatkan besi yang sedang berkarat. Kita buka langsung surat 79 ayatnya 1 dan 2. Kita dianjurkan untuk selalu ingat akan mati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi malaikat mencabut nyawa ada yang keras dan malaikat mencabut nyawa ada yang lemah lembut. Siapa yang dicabut nyawa dengan keras? Surat 8 ayatnya 50. Inilah orang yang dicabut nyawa dengan keras. Siapa yang dicabut nyawa dengan keras? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal khariq. Sadaqallahul azim. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Padahal belum masuk ke kubur, padahal pun dia masih di dunia ini. Maka rasakanlah siksa api yang membakar. Insya Allah kalau orang-orang kafir Pak, itu sebelum dicabut nyawanya dipukuli lebih dahulu. Nanti kalau ada orang yang mau mati kok mola malik, di sanalah adalah memang dipukuli oleh para malaikat. Cuman manusia nggak ngerti akan jeritan orang yang mau mati tadi. Maka dengan yang seperti itu, sembari dipukulin kayak seperti muka maupun punggungnya, maka di sana tidak akan dengar manusia biasa ini kecuali binatang Pak. Binatang dengar jeritan orang-orang yang mau dicabut nyawanya tadi. Maka kita pernah lihat ada orang yang sebelum dimandikan kelihatan ganteng, sebelum dimandikan kelihatan cantik, tetapi saat dimandikan lah kok biru-biru. Itu adalah bekas pukulan para malaikat Pak. Memang menurut kata orang dokter itu adalah jantung, padahal itu adalah bekas pukulan malaikat. Maka orang-orang kafir dicabut nyawanya, sebelum cabut nyawanya dipukuli lebih dahulu muka maupun punggungnya. Inilah yang dicabut nyawa dengan keras. Dan juga malaikat mencabut nyawa dengan keras. Siapa lagi yang dicabut nyawa dengan keras? Suratnya 6 ayatnya 93. Ini juga orang-orang yang dicabut nyawa dengan keras Pak. Ini matinya paranormal. Matinya paranormal itu kira-kira kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba aw qala ukhiya ilayya wa lam yukha ilayhi shay'un wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum
al-yawma tajzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun. Sadaqallahul azim. Ini matinya paranormal, Pak, yang ngaku-ngaku dapat wahyu, yang ngaku-ngaku aku bisa juga menurunkan apa yang diturunkan kayak Al-Quran. Maka alangkah ngerinya nanti ada orang-orang yang model kayak seperti ini, Pak, dipukuli tetapi gak dicabut-cabut nyawanya, Pak, sehingga di sanalah kelihatan mengalami molak-malik gelisah yang cukup lumayan. Lalu dengan yang gak seperti itu tetapi gak dicabut-cabut nyawanya, pukulannya sangat keras, lalu saat yang gak seperti inilah sehingga pingsan. Setelah pingsan nanti siuman lagi, pingsan lagi, siuman lagi. Maka inilah orang-orang yang ngaku-ngaku dapat wahyu, atau orang-orang yang telah berkata aku juga bisa menurunkan apa yang diturunkan Allah kayak seperti Al-Quran. Maka orang-orang model kayak seperti ini insya Allah dipukuli lebih dahulu tapi nggak dicabut-cabut nyawanya. Dan dengan yang nggak seperti ini siksaan yang sangat berat pula bagi orang-orang yang zalim tadi. Maka inilah yang dinamakan wan naziati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Maka nanti kalau ada orang pingsan lalu siuman lagi, pingsan lagi, siuman lagi, bahkan ini bisa berhari-hari, Pak. Nah, inilah orang-orang yang dicabut nyawa dengan keras, yakni alias paranormal tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, siapa yang dicabut nyawa dengan keras? Orang yang dicabut nyawa dengan keras, orang yang tidak percaya dengan adanya Allah. Maka kira-kira kayak apa matinya? Suratnya surat kedua, ayatnya yang ke-55, Pak. Ini kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, maka saat itu kaumnya banyak yang membantah. Siapa? Antara juga termasuk kaum Bani Israel. Ini juga orang yang dicabut nyawa dengan keras, yakni disambar petir. Kenapa? Dia tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Sadaqallahul azim. Ya Musa, saya tidak percaya engkau utusan Allah sebelum aku melihat Allah dengan mata kepalaku sendiri. Maka ini adalah orang-orang yang matinya disambar petir. Sedangkan petir itu, maaf, bukan Allah, bukan di petir sendiri yang menyambar, tetapi ini karena Allah, Pak, yang menyambarkan petir kepada orang-orang itu adalah Allah sendiri. Suratnya surat 13, ayatnya yang ke-13 pula. Jadi disambar petir karena Allah murka kepadanya. Maka yang menggalakkan halilintar, yang menghantamkan halilintar kepada manusia adalah Allah sendiri. Dan Allah melepaskan halilintar untuk menghantam siapa yang dikehendakinya. Jadi sebab musabab disambar halilintar, percaya tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya dengan para rasul. Maka Allah menghantamkan halilintar kepadanya. Dan dengan yang nggak seperti ini bukan maunya petir tadi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga siapa lagi yang disambar petir? Ini kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam juga kaumnya banyak yang disambar petir. Maaf, kaumnya Nabi Musa adalah ahli bangunan. Kaumnya Nabi Musa adalah ahli teknisi dan pernah membangun gunung diukir menjadi rumah. Kurang lebih 1.700 rumah yang gunung diukir jadi rumah, 1.700 rumah. Lalu karena pinter, karena cerdas, karena kaya, sehingga banyak ingkar pada Rasulullah Saleh alaihissalam. Maka akhirnya itulah Allah juga melamparkan halilintar dan semuanya mati kecuali hanya 120 orang yang selamat, Pak. Surat 41 ayatnya 17. Inilah juga termasuk orang yang disambar halilintar.
Jadi dengan yang kayak seperti ini, insya Allah orang-orang yang jam berpetir ini, insya Allah langsung geseng Pak. Orang yang jam berpetir langsung geseng dan akan, rata-rata rambutnya keriting. Kenapa? Karena ada siraman air yang sedang mendidih dari atas kepala mereka. Surat 22 ayatnya 19 sampai 22. Rata-rata orang yang jam berpetir itu langsung keriting rambutnya, dan juga akan keluar darah dari hidung, dari kuping dan sebagainya. Kenapa? Saking kencengnya sambaran petir. Dan juga insya Allah akan ada siraman-siraman air yang sedang mendidih dari atas kepala mereka. Nah, ada kilat yang menyambar lap-lap-lap, itu adalah pakaian-pakaian dari api Pak ya. Jadi sebelum petir kan biasanya ada kilat-kilat Pak ya. Dan juga di sana akan ada siraman-siraman air yang sedang mendidih dari atas kepala mereka. Maka insya Allah memang biasanya orang jam berpetir itu langsung geseng dan juga akan keriting rambutnya. Dan insya Allah akan keluar pula darah dari hidung maupun dari kuping mereka. Karena apa? Di sanalah saking kencengnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Maka oleh sebab itu mudah-mudahanlah kita dianjurkan selalu memperbanyak ingat akan mati. Dan juga mudah-mudahan kita memperbanyak membaca doa. Apa doanya yang perlu kita baca sebelum kita cabut nyawanya? Surat yang ketiga ayat 193 Pak. Mudah-mudahan kita sering membaca doa ini Pak. Mudah-mudahan kita selalu mohon kepada Allah. Apa? Gimana caranya doanya? Di akhir ayat ada yang punya doa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku dan matikan aku bersama orang-orang yang berbakti. Mudah-mudahan kita sering membaca doa ini. Kalau kita sering membaca doa ini termasuk mohon ampun pada Allah. Ini tak lain dan bukan adalah memang kita minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah orang selalu membaca doa ini, mudah-mudahan nanti matinya dengan mendapatkan ucapan salam dari para malaikat. Insya Allah kalau kita sering membaca doa ini, mudah-mudahan nanti mati kita ini akan dapatkan ucapan salam lebih dahulu sebelum dicabut nyawanya. Surat 16 ayatnya 32 Pak. Inilah orang-orang yang dicabut nyawa, wan najiati gharqa wan nasitati, nah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Insya Allah sebelum dicabut nyawanya para malaikat mengucapkan salam lebih dahulu. Siapa malaikat yang mengucapkan salam? Pertama Raqib dan Atid. Raqib Atid akan mengucapkan salam kepada kita. Yang kedua adalah malaikat Hafadhah. Mudah-mudahan di samping kita membaca doa Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, mudah-mudahan juga kita sering zikrullah. Apa zikirnya? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal-abdalnya zikir adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Apa nikmatnya orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Surat 41 ayatnya 30 dan 31 Pak. Insya Allah kita akan selalu dijaga oleh malaikat, namanya malaikat Hafadhah. Pas ayat yang ke-31, kamilah pelindung-pelindungmu dunia sampai negeri akhirat. Maka afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal-abdalnya zikir adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang yang modal kasub ini akan selalu jaga oleh malaikat. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surat 13 Pak, ayatnya yang ke-11. Insya Allah kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilallah selalu dijaga oleh malaikat depan dan belakang, namanya malaikat Hafadhah. Jadi malaikat Hafadhah memang diperintah oleh Allah untuk menjaga orang itu, maaf sampai ke negeri akhirat ya tadi Pak ya. Maka mudah-mudahan kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali?
Ya terserah kita. Namun kebanyakan orang-orang Nahdien 100 kali paling tidak saat duduk mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali. Maka orang-orang model seperti ini insya Allah mudah-mudahan akan mendapatkan rahmat Allah dan sebelum cabut nyawanya mendapatkan ucapan salam tadi. Nah, insya Allah akan masuk surga. Insya Allah miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah, kuncinya surga adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang tulus dan ikhlas, insya Allah akan masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Suratnya surat 46 Pak, ayatnya 13 dan 14. Maka insya Allah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hati yang dalam, penuh dengan mengakui akan keesaan Allah dan keagungan Allah, maka insya Allah barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah surgalah tempatnya. Insya Allah mudah-mudahan apa? Kita masuk ke golong ahli zikir, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan mati, maaf, kita pun nggak tahu Pak. Kita hidupnya tiap hari di sini, belum tentu matinya di sini Pak. Kita belum tahu matinya kita hidup di mana. Hidup kita tiap hari di sini, belum tentu matinya di sini. Suratnya 31 Pak, ayatnya yang ke-34. Maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang selalu ingat akan mati, sehingga akan selalu zikrullah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada siksa neraka. Hidup kita di sini belum tentu mati kita di sini pula, dan tidak ada seorang tidak ada seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan mati. Maaf, dengan yang tak seperti ini, mudah-mudahan kita selalu akan ingat mati. Dengan akan ingat mati, insya Allah satu orang itu gampang memperbanyak istighfar. Yang kedua akan gampang minta maaf kepada sesamanya. Yang ketiga insya Allah akan gampang melakukan ibadah-ibadah dengan tulus dan ikhlas. Dengan adanya ingat akan mati, maaf, kita buka lagi Pak suratnya, surat 4 ayatnya 78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Ayatnya sampai situ. Mati belum tentu diawali dengan sakit. Mati belum tentu diawali dengan sakit, maaf. Tahu-tahu jeder gitu ya. Nah, maka dimanapun kamu berada, kematian akan selalu mendatangi kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, walaupun dijaga dengan ketatnya, walaupun dijaga dengan rapinya, kalau sudah nyampe waktu kematiannya, tetap akan mati pula. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan kita selalu ingat akan mati. Lalu umur panjang atau umur pendek ditentukan oleh Allah sebelum kita dilahirkan Pak. Suratnya surat 35. Insya Allah ayatnya yang ke-11. Di akhir ayat itu diterangkan umur panjang atau umur pendek Allah yang punya kuasa. Nah, jadi sebelum kita dilahirkan, umur panjang atau umur pendek Allah yang menentukan, atau matinya Pak. Matinya di mana dan kapan hanya Allah yang tahu. Maka kita dianjurkan selalu ingat akan mati. Dan mati nggak bisa minta maju, mati nggak bisa minta mundur. Suratnya surat 7 ayatnya 34 Pak. Oleh Allah diterangkan mati nggak bisa minta maju karena saking sengsaranya hidup. Ya Allah, mendingan aku mati aja ya Allah. Nggak bakalan bisa. Dan ya Allah, tundalah dulu kematianku. Ya juga nggak bisa. Ya inilah, mati nggak bisa minta maju, mati nggak bisa minta mundur Pak. Jadi hanya Allah yang tahu dan kapan kita dipanggilnya. Maka kita diperintahkan selalu mempersiapkan diri. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Surat 63 ayatnya yang ke-11. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Tetapi Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Maaf, insya Allah ini tadi sedikit banyak kita dianjurkan selalu ingat akan mati. Tetapi yang jelas, maaf, namanya mati kita pun nggak tahu. Maka ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, di samping memperbanyak istighfar tadi ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, supaya kami mati dalam keadaan tenang dan senang. Mudah-mudahan kita sering minta maaf kepada sesamanya. Mudah-mudahan kita sering minta maaf kepada sesamanya. Ketemu lalu minta maaf, ketemu lalu berjabatan tangan. Mudah-mudahan ini juga akan memperingan saat kita sakaratul maut. Karena apa? Barang siapa yang pernah nyakiti kepada orang lain, belum minta maaf, itu tetap akan diperhitungkan sampai ke negeri akhirat. Suratnya, surat yang ke-19 ayat 84, Pak. Barang siapa yang nyakitin orang lain, ini belum minta maaf, itu akan tetap diperhitungkan sampai besok di negeri akhirat. Fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Maka mudah-mudahanlah kita selalu ketemu lalu minta maaf, ketemu berjabatan tangan dan mengucapkan salam. Ini juga nanti akan mempermudah penghitungan amal di negeri akhirat, dan mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka kami akan membuat perhitungan yang sangat teliti sampai ke negeri akhirat. Maka yang jelas, dosa kalau kepada Allah kita memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan ampun. Tapi kalau dosa kepada sesamanya, Allah belum mengampuni kalau belum minta maaf kepada sesamanya tadi, Pak. Maka mudah-mudahanlah kita apabila ketemu mengucapkan salam, lalu mudah-mudahan sempat berjabatan tangan atau minta maaf. Ya, sekarang ini kan sudah canggih, kita handphone pun WA. Mohon maaf lahir dan batin sebenarnya. Ini bukan hari raya saja, tetapi kapan saja. Karena apa? Karena dosa kalau kepada sesamanya Allah tidak akan memberikan maaf kalau belum saling maafkan. Insya Allah ini tadi yang perlu kita sadari. Maka orang selalu mengatakan mati, mudah-mudahan hati tadi akan hilang syaratnya. Insya Allah kayak seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya Pak ya. Karena alhamdulillah santapan jasmaninya udah nyampe Pak ya. Nah, insya Allah cukupkan aja dulu. Mudah-mudahan maaf hati, kan tadi judulnya hati. Hati ini bisa berkarat, nah, besi kena air tadi. Supaya kita bisa menggunakan karatnya besi, insya Allah ini tadi. Maaf, ya mudah-mudahan hati kita nggak sampai ya gampang ikut, gampang merasa dirinya lebih aduhai ketimbang yang lain, kan seperti itu. Ya, insya Allah. Maaf, masalah tadi mudah-mudahan banyak kita bisa pahami. Mari kita tutup dengan istighfar kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebagai penutup, saya dulu dapat pesan Al-Quran jangan sampai hanya dipakai pajangan.